Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Mutiara Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam kafah, Islam rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kepada kita ajaran yang begitu sempurna. Mulai dari persoalan yang masalah yang kecil sampai persoalan yang besar. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Persoalan yang kecil misalnya, masuk ke dalam WC ada tata caranya. Mau keluar dari WC itu juga ada tata caranya. Ada doanya, sempurna semua. Sampai kepada persoalan yang sangat besar sekalipun, itu ada penjelasannya dalam Islam. Persoalan masalah negara, aturannya semua dijelaskan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah, secara totalitas, secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kepada Islam secara kafah, secara totalitas. Ini maksudnya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil Islam secara keseluruhan, mengambil Islam secara totalitas, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kita tidak boleh mengambil sebagian, mencampakkan sebagian. Kalau ada orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan siksaan yang pedih di akhirat kelak nanti. Apa maksud dari udkhulu fis-silmi kaffah? Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitabnya apa yang dimaksud dengan udkhulu fis-silmi kaffah, masuk kepada Islam secara totalitas. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya'murullah, Allah memerintahkan subhanahu ibadihil mu'minin, memerintahkan hambanya yang beriman ayya'khudhu urul Islam, untuk mengambil seluruh pegangan Islam wa saro'iih, dan seluruh syariatnya. Ini artinya seluruh ajaran Islam itu harus kita ambil. Jangan sampai ikhwan fillah rahimakumullah, mana yang kita suka kita ambil, yang kita tidak suka itu tidak kita ambil. Kalau ada nilai finansialnya, masalah zakat itu dipopulerkan, digembor-gemborkan ke sana kemari karena ada duitnya. Wakaf uang juga seperti itu. Tapi kalau dalam persoalan ukubat, persoalan sanksi bagi orang yang peminum khamar, bagi orang yang menipu, orang yang membunuh, orang yang berzina, itu kan ada sanksinya, tetapi itu tidak dijelaskan, bahkan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya bahwa ikhwan fillah rahimakumullah, kita mengambil sebagian isi Al-Quranul Karim, mengambil sebagian Islam, tapi mencampakkan ajaran Islam sebagiannya. Orang-orang yang seperti ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa sesungguhnya cakupan dari Islam kafah itu sendiri? Ada 3 cakupannya. Yang pertama, yata'allaqul insan bi khaliq, yaitu hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Rasulullah SAW utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita yakin. Ini persoalan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu persoalan ibadah. Ini juga hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja yang kita laksanakan itu diatur dalam Islam, dan itu adalah cakupan daripada Islam kafah. Yang kedua, cakupan Islam kafah itu yata'allaqul insan binafsih, hubungan manusia terhadap dirinya. Ini yang berkaitan dengan masrubat, yaitu segala bentuk minuman. Minuman yang dihalalkan itu boleh dikonsumsi. Tapi kalau minuman yang diharamkan, itu tidak boleh lagi dikonsumsi. Baru-baru ini kita dengar bahwa ada orang yang mencoba-coba ingin melegalkan miras. Ini sangat berbahaya sekali. Padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil menjelaskan tentang keharaman khamar. Kalau kita legalisasi, maka murka Allah yang akan datang kepada kita. Itu diatur dalam Islam. Mat'umat, terkait dengan makanan. Makanan yang halal, nikmatilah. Apapun makanan yang halal itu, nikmati, itu diperuntukkan untuk manusia. Tapi jangan coba-coba, kata Allah. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Ini aturan dari Islam, hubungan manusia terhadap dirinya. Apalagi hubungan manusia terhadap dirinya, malbusat, itu terkait dengan pakaian. Pakaian itu diatur dalam Islam. Bagaimana pakaian laki-laki, mabaina surrati wa rukbah, di antara pusat dan lutut. Pakaian perempuan, jami'ul jisim, seluruh tubuh, illal wajah wa kafain, kecuali muka dan 2 telapak tangan. Begitulah indahnya aturan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari persoalan yang kecil sampai yang besar. Cakupan berikutnya adalah yata'allaqul insan bi ghairi, hubungan manusia terhadap manusia yang lainnya. Diatur dalam Islam. Itulah cakupan Islam kafah. Masalah sosial, masalah politik, budaya, semuanya diatur dalam Islam. Masalah pemerintahan, masalah keuangan, itu diatur. Riba haram, itu sudah dijelaskan dalam ajaran Islam. Perzinahan haram, itu sudah dijelaskan dalam Islam. Tolong menolong itu wajib, itu sudah dijelaskan dalam Islam. Bersedekah itu dianjurkan dalam Islam. Bahkan diwajibkan kalau sedekahnya itu adalah sedekah berkaitan dengan zakat mal atau zakat fitrah. Itu wajib untuk ditunaikan. Itulah aturan Islam mengajarkan seluruh aturan-aturan untuk kehidupan kita di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, aturan yang begitu sempurna, banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu wajib untuk dilaksanakan. Hanya sebagian orang yang berjuang
yang untuk menerapkan Islam, aturan Islam yang kafah itu penuh dengan perjuangan. Hanya orang yang paham dengan Islam kafah tetapi tidak memperjuangkannya. Padahal itu wajib bagi setiap muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui bahwa aturan Islam itu sangat sempurna, tidak ada pilihan lain kecuali mengambil Islam secara keseluruhan yang akan memunculkan rahmatan lil alamin. Hanya dengan menerapkan Islam secara totalitas, aturan Islam secara menyeluruh, akan muncul rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Para ulama menjelaskan bahwa zikri di sini adalah artinya adalah Al-Qur'an. Siapa saja yang berpaling dari ajaran Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit. Kalau kita tidak ingin mendapatkan kehidupan yang sempit, mari sama-sama kita mengamalkan aturan Islam secara keseluruhan tanpa memilih mana yang kita suka, mana yang tidak suka. Demikian pada kesempatan yang mulia ini. Fa'atabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.